Halo teman-teman semua, selamat datang di Bongkar Sinema. Sebelum kita mulai alur ceritanya, silahkan teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Nitro Rush adalah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ayah rela kabur dari penjara dan melakukan kejahatan demi keluarga. Film ini dibintangi Guillaume Lemay bersama Anthony Desrosiers, disutradarai oleh Alain Desrosiers yang dirilis pada tahun 2016. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa remaja sedang melakukan pesta dalam pengaruh narkoba berbahaya. Tiba-tiba, seorang wanita jatuh dari atas gedung dan disusul sepasang kekasih karena pengaruh narkoba itu membuat mereka seakan memiliki sayap. Berpindah ke penjara, seorang tahanan bernama Max sedang berolahraga di selnya. Ketika Max memandangi foto anaknya bernama Theo, sipir bernama Salvain memberitahu Max kalau ayahnya bernama Maggie berkunjung. Saya memberikan sebuah buku yang di dalamnya ada foto Theo yang sudah dewasa. Max mengatakan kalau Theo tidak akan memaafkan kesalahannya, namun ia akan tetap menunggu Theo menjenguknya. Max hanya meninggalkan sang ayah karena ia tidak ingin terlalu mengingat masa lalunya. Saat Max bersantai di lapangan, 3 orang bertato mendatanginya dan mengatakan kalau Max mendapatkan pesan dari si pengacara. Setelah membuka matanya, Max langsung menghajar mereka. Namun, sipir Salvain terluka di lengannya karena mencoba melerai pertarungan tersebut. Malam harinya, Maggie memasuki kamar Theo. Terlihat kamar itu sangat berdebu karena Theo jarang pulang ke rumah. Berpindah ke seorang wanita bernama Daphne yang menghampiri Theo dan Charlie yang sedang bekerja mengawasi 2 orang ahli kimia. Kemudian, bos mereka bernama Apokat muncul dan memberitahu Theo untuk terus mengawasi. Tiba-tiba, anak buah Apokat bernama Colosso memberitahu kalau polisi sedang menuju markas mereka. Apokat meminta Theo dan Charlie untuk tinggal karena mereka masih di bawah umur dan polisi tidak akan menangkap mereka. Lanjut, Apokat memerintahkan Colosso mengikuti Daphne dan ia sendiri akan mengulur waktu polisi. Esok harinya, Maggie melihat cucunya Theo ditangkap polisi karena penipuan online. Saat itu juga, Maggie langsung pergi menjamin Theo untuk kebebasannya. Setelah tiba di rumah, Maggie mencoba menasihati Theo. Namun, Theo malah menyalahkan ayahnya yang membuat dirinya seperti sekarang. Berpindah ke penjara, Salvain memberitahu Max bahwa direktur ingin bertemu. Sedangkan Theo ia kabur dari rumah dengan memanjat jendela. Berpindah ke Max, ia sedang berada di sebuah ruangan dengan tangan di borgol. Dan seorang wanita bernama Pema muncul menghampirinya. Wanita itu menyapa Max dengan tersenyum. Lanjut, dia membuka koper di depannya. Pema mengambil foto di dalam koper dan memperlihatkannya kepada Max. Dan di dalam foto itu adalah Apokat, pemilik bisnis narkoba paling berbahaya yang bisa membunuh orang. Kemudian, Pema mengeluarkan cairan narkoba bernama Nitro Rush. Satu tetes membuat orang normal menjadi gila, berimajinasi seakan mempunyai sayap, dan terjun dari gedung seakan terbang. Pema ingin Max menjadi agennya, bekerja untuk membuat Apokat mengakui kesalahannya. Pema juga mengatakan kalau si pengacara terlibat dalam produksi narkoba tersebut. Namun, Max menolaknya, karena ia tidak ingin hidupnya berada di bawah kendali orang lain. Lanjut, Pema memperlihatkan foto Theo bersama Apokat, dan ia membacakan apa saja kejahatannya. Dengan wajah marah, Max pergi mendatangi Apokat dan menghajarnya. Di sini, Max memperingati Apokat untuk tidak lagi menyentuh anaknya. Saat Salvain mendapat perintah untuk masuk, Max langsung menyandranya untuk kabur dari penjara.
Max memborgol Salpine di pintu sel terakhir. Setelah itu ia pergi berlari menuju pintu keluar. Setibanya di atap gedung, Max melempar handuk ke pagar kawat dan melompatinya. Di luar pagar, seorang polisi menodongkan senjata. Namun Max dengan mudah merebutnya dan pergi menggunakan mobil polisi tersebut. Sedangkan di dalam sel, para tahanan lain bersorak ketika melihat wajah avokat yang babak belur. Malam harinya, sang ayah menanyakan kenapa Max melakukan ini semua. Max mengatakan kalau Theo dalam masalah besar. Sang ayah meminta Max untuk tinggal di bengkelnya karena tinggal di rumah sangat berbahaya. Setelah tiba di bengkel, Max kembali mengingat tentang istrinya. Tiba-tiba, Theo muncul membuka pintu dan menembaknya. Dan ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Pagi itu sang ayah datang membawakan makanan dan kopi. Sang ayah mulai menceritakan betapa hancurnya Theo melihat ayahnya masuk penjara. Sedangkan sang ibu tewas karena gagal jantung. Disebabkan karena donor jantung yang bermasalah. Maggie mengatakan kalau ia telah gagal mendidik Theo. Ia meminta Max untuk tidak marah. Theo melakukan semua ini hanya karena trauma masa lalunya. Lanjut, Maggie membawa Max pergi ke tempat Theo berada. Max langsung menuju tempat itu. Namun, Colosso dan Daphne juga muncul di sana. Saat Max ingin masuk, Colosso menghalanginya. Colosso meminta Max pergi dan ia akan pura-pura tidak melihatnya. Max hanya diam dan pergi dari sana. Setelah merasa aman, Max memanjat tembok hingga berhasil masuk. Melihat Max masuk, Daphne hanya diam dan memperlihatkan Theo yang sedang bermain. Max langsung turun untuk berbicara dengan Theo. Namun Theo malah mengusirnya dan pergi dari sana. Di sini, Daphne menawarkan Max pekerjaan agar Max bisa dekat dengan Theo. Saat Max merasa bingung, Colosso muncul dan mengatakan bahwa polisi sedang berada di depan. Mendengar itu, Daphne menawarkan tumpangan. Tanpa berpikir panjang, Max mengikutinya dan mereka berhasil lolos dari polisi. Berpindah ke Theo yang merasa kesal setelah melihat ayahnya. Charlie mengatakan kalau Max kabur dari penjara untuk melihat Theo. Namun Theo malah berharap ayahnya kembali masuk penjara. Setelah tiba di rumah, Daphne memperlihatkan narkoba berbahaya yang disebut Nitro Rush. Ternyata Daphne meminta Max bergabung adalah untuk mencuri resep formula Nitro Rush tersebut, yang berada di sebuah lab milik dua ahli kimia bernama Hugo dan Resin. Sedangkan lokasi lab tersebut telah ditemukan berkat kerjasama Theo dan Charlie. Tiba-tiba Theo muncul bersama Colosso dan Charlie. Theo langsung mengatakan kepada Max bahwa ini semua adalah rencana miliknya. Lanjut, Daphne menghasut Theo untuk bisa memanfaatkan Max agar mereka bisa mencuri formula tersebut. Di sini, Theo mengecek rekaman CCTV dan mendengarkan pembicaraan ayahnya dengan Daphne. Terdengar, Daphne mengatakan kalau Theo sudah setuju. Namun, Max bersikeras tidak ingin melibatkan Theo. Daphne mengatakan kalau Theo sangat keras kepala. Jika ia menginginkan sesuatu, ia harus mendapatkannya. Setelah itu, Theo mulai menjelaskan tentang jalur menuju lokasi pondok dua ahli kimia tersebut. Mereka menyimpan formulanya di dalam USB berkata kunci, hingga membuat mereka tidak bisa melacaknya. Yang paling berbahaya adalah akses ke sana melewati hutan. Dua ahli kimia itu memasang sistem deteksi tanah. Sistemnya akan aktif jika ada yang menginjak tanah, dan alarm akan berbunyi sehingga membuat ledakan. Mendengar itu, Max meminta kepada Daphne untuk menyiapkan tempat latihan dan semua peralatan yang dibutuhkan. Lanjut, mereka semua langsung berlatih layaknya seorang pemanjat tebing. Charlie juga membuat lokasi palsu untuk menipu polisi agar Max bisa menjalankan aksinya. Lanjut, Max mencoba mobil yang akan digunakan. Namun Max merasa mobil itu kurang bertenaga, sehingga mereka membawanya ke teman Max bernama Hobart. Mereka mulai mengerjakan mobil itu dengan dibantu Hobart untuk memasang turbo di mobil tersebut. Kemudian mereka berlatih menembak panah. Lanjut, Max mengajak Theo memutari lintasan.
Max mencoba menjelaskan perjuangannya demi menyelamatkan ibu Theo. Namun Theo masih saja menyalahkan Max atas kematian ibunya. Ketika Theo sedang mengawasi dua ahli kimia, Max menghampirinya dan mencoba menasihati Theo. Tanpa sepengetahuan mereka, Colosso merekamnya. Colosso juga menyimpan cairan nitroras tersebut. Ternyata Colosso mengirim rekaman itu kepada Apokat. Malam harinya, Max berbaring sendirian. Tiba-tiba, Daphne muncul menggodanya. Karena ia tahu Theo pasti sedang mengawasi. Untungnya, Max tidak tergoda oleh Daphne. Esok harinya, mereka langsung berangkat melakukan misi. Di perjalanan, Theo mendengarkan pembicaraan ayahnya dan Daphne yang membicarakan tentang dirinya. Setelah tiba di lokasi, Colosso terlihat sangat bersemangat, sehingga Daphne mengetahui kalau Colosso memakai nitroras. Max memberikan satu kali tamparan karena Colosso akan mengacaukan semuanya. Lanjut, Max, Theo, dan Daphne mempersiapkan perlengkapan. Setelah semua siap, mereka berangkat menuju pembatas dengan arahan Charlie. Sedangkan Colosso, ia mulai bertingkah aneh setelah memakai nitroras. Saat Max dan yang lainnya hampir tiba di pembatas, Charlie memberitahu bahwa Hugo dan Racine akan keluar. Ketika Hugo dan Racine keluar, sistem pembatas diaktifkan. Namun, Max, Theo, dan Daphne masuk dengan memanjat pepohonan. Berpindah ke Colosso, saat mendengar Max bersama yang lainnya hampir sampai di tempat target, ia langsung memberitahu Apokat. Sedangkan Hugo merasa tidak enak hati meninggalkan lab. Racine meyakinkannya karena semuanya aman dengan sistem keamanan yang mereka pasang. Kembali ke Theo, tanpa sengaja ponselnya jatuh. Untungnya Max berhasil menangkapnya sebelum menyentuh tanah. Daphne langsung memberitahu Charlie kalau mereka sudah di atap. Tiba-tiba, Colosso memberikan ponselnya karena Apokat ingin berbicara dengan Charlie. Apokat menginginkan Charlie merubah rencana awal Daphne. Berpindah ke Max dan yang lainnya, setelah berhasil memasuki lab, Theo langsung menjalankan proses pemindahan. Sedangkan di mobil, Colosso menginginkan formulanya. Namun, Charlie mengatakan formula itu sedang dipindahkan dan memerlukan kode untuk membukanya. Sedangkan kode itu hanya diketahui Daphne. Charlie memberitahu Daphne bahwa Colosso sedang menuju pondok untuk menjemput mereka. Max segera meminta Theo dan Daphne untuk pergi. Namun mereka bersikeras untuk menyelesaikan pemindahan formula. Berpindah ke Hugo dan Racine, ia mengetahui kalau ada penyusup karena kata sandi formula telah dibobol. Mereka segera bergegas keluar untuk mengejar. Sedangkan di depan pondok, Colosso menginginkan resep dan menodongkan senjata. Hugo dan Racine muncul menembaki mereka. Max segera memasuki mobil dan pergi dari sana. Namun, Hugo dan Racine terus mengejar mereka. Untungnya, Max berhasil lolos dari mereka dengan bantuan turbo yang dipasang di mobil tersebut. Saat kembali ke lab, Hugo bersama Racine sangat kesal karena resep formula mereka telah dicuri. Tiba-tiba ia menemukan ponsel Theo yang terjatuh di tanah. Di saat Maggie sedang bersantai, mobil Max tiba di sana. Mereka langsung masuk karena Colosso menginginkan formulanya. Lewat telepon, Apokat meminta formula dengan ancaman Colosso akan membunuh Theo. Tiba-tiba, Hugo dan Racine muncul menembaki mereka. Ketika bom asap dilemparkan, Max meminta semuanya pergi ke belakang, sedangkan ia sendiri akan melawan Racine.
dan Daphne bertarung melawan Hugo. Mereka terus bertarung hingga berhasil mengalahkan dua ahli kimia tersebut. Di sini, Daphne mengarahkan senjatanya kepada Max karena ia tidak ingin Theo pergi bersama Max. Namun, ia terjatuh karena luka di perutnya. Beberapa saat kemudian, polisi berdatangan. Ternyata semuanya sudah direncanakan. Max melakukan semuanya dengan rapi, seakan dirinya telah mengkhianati Pema dan kabur dari penjara. Lanjut, Max menghampiri Theo dan mengatakan bahwa Theo tidak akan dipenjara jika memberikan kode formula tersebut. Theo mengatakan kalau ia tidak memiliki formulanya. Saat itu ia tidak memindahkannya, melainkan menghapus semua formula tersebut. Kini Theo menyadari perjuangan sang ayah, dan sekarang mereka kembali baikan layaknya seorang ayah dan anak. Beberapa bulan berlalu, Max melihat video Theo dan Maggie yang sedang memperbaiki mobil. Sesaat kemudian, Salvain memberitahukan kalau Pema ingin bertemu. Di pertemuan kedua tersebut, Pema memperlihatkan foto Maggie dan Theo yang didapat dari internet. Ia mengatakan seseorang telah melacak mereka. Max bertanya apa arti semua ini. Pema menjelaskan kalau sistem mereka telah gagal melindungi Theo dan Maggie, dan seseorang telah mengincar mereka. Pema menginginkan Max menyelesaikan sebuah kasus besar dengan imbalan kebebasan, agar ia bisa melindungi Maggie dan Theo. Mendengar itu, Max langsung menyanggupinya untuk melindungi keluarganya. Dan selanjutnya, film pun berakhir.